إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menjadikan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga telah memberikan hidayah kepada kita semua untuk beramal saleh, berusaha menuntut ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi ahli waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membagi-bagikan warisan beliau, yaitu berupa ilmu. Maka di antara kita ada yang mengambil bagian yang sedikit, ada di antara kita yang mengambil bagian yang banyak. Maka sedikit ataupun banyak yang kita dapatkan bagian tersebut, maka semoga itu adalah menjadi sebab keberuntungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan, dan itu adalah memang tugas para rasul, kewajiban para rasul. Maka kewajiban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Dan sekalipun beliau tidak pernah menyembunyikan wahyu, beliau tidak pernah menyembunyikan ilmu, bahkan beliau ini sangat melarang, dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang dari menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari bukti-bukti yang nyata, keterangan, ilmu, maka mereka itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan laknat orang-orang yang melaknat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, tidak mau menjelaskannya dengan benar, mungkin dikarenakan menyelisihi fatwanya yang dulu atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada jamaahnya, maka disembunyikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Maka ditaruh besi di mulutnya yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang menyampaikan segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa saja yang telah diturunkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau Anda tidak menyampaikan satu saja perintah Allah, berarti Anda tidak menyampaikan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin
bahwasanya agama Islam itu agama yang lengkap. Sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang mendekatkan kita ke surga sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang bisa menjauhkan kita dari api neraka juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada malam hari ini judul yang kita ambil yaitu berkaitan dengan akidah yang benar. Sumber-sumber akidah yang benar, dasar-dasar akidah yang benar. Secara manusiawi, ya, secara tabi'i, manusia itu senang dengan sesuatu yang benar. Manusia itu mencari segala sesuatu yang benar, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang salah. Misalkan dalam prosedur pekerjaan, kita minta izin misalkan dalam membuat suatu kegiatan, maka kalau secara prosedur ini tidak benar, diterima nggak kira-kira? Tidak diterima, ditolak. Wah, ini salah, ini caranya ini nggak boleh. Nah, kan gitu, ya. Ini dalam hubungan manusia. Sekarang prosedur di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah membebaskan begitu saja ataukah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tata caranya sallallahu alaihi wasallam, ya? Maka jawabnya adalah dijelaskan oleh Allah dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan juga dalam masalah bermuamalah halal maupun haram dijelaskan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari tiga masalah ini, artinya masalah muamalah, ibadah, akidah, keyakinan, mana yang paling besar? Dari muamalah, ibadah, akidah, mana yang paling besar? Akidah. Yang paling besar adalah masalah apa? Keyakinan yang ada di dalam diri kita. Karena keyakinanlah yang mendorong seluruh kegiatan kita. Nah, maka akidah nomor satu, akidah yang paling benar. Kalau kita katakan ibadah kita diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ada seorang sahabat yang mengatakan, wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa yadhkuru minhu ilma. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia melainkan tidaklah ada suatu burung yang mengepakkan sayapnya di udara melainkan beliau menyebutkan sesuatu ilmu darinya. Nah, ini tentang burung ada ilmunya, disebutkan ilmunya, yaitu tentang tawakal, ya, tawakalnya burung. Baik. Maka tentang akidah ini pertanyaannya, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Ataukah diserahkan kepada pikiran kita masing-masing? Yang mana? Pikiran siapa yang diserahkan? Pikiran antum atau yang siapa? Pikiran siapa yang diserahkan untuk menentukan akidah? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan akidah itu dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dari para sahabat ilmu itu menyebar, diajarkan kepada kaum muslimin di segala penjuru dunia. Maka dikatakan akidah adalah tauqifiyah. Akidah adalah apa? Tauqifiyah. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu adalah berdasarkan sama', berdasarkan naql, berdasarkan wahyu, ya. Jadi akidah yang dimaksud dengan tauqifiyah adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan tentang akidah, maka kita katakan, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seluruh ayat yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya atau semua surat di dalam Al-Qur'an itu berbicara tentang tauhid. Masya Allah, ya. Jadi beliau ini mempelajari Al-Qur'anul Karim, dibaca.
kesimpulan yang beliau dapatkan adalah apa? Semua surat di dalam Al-Quran kembali pembahasannya kepada masalah apa? Tauhid. Betul nggak ini? Nah, kita di dalam Al-Quran membaca tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada atau tidak? Ada. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Ada atau tidak? Ada. Perintah untuk menjauhi kesyirikan. Kemudian disebutkan tentang surga dan neraka. Maka ini adalah balasan untuk ahli tauhid dan juga balasan untuk musuh tauhid. Ahli tauhid masuk surga, musuh tauhid masuk neraka. Kemudian berkaitan dengan halal haram. Maka dikatakan halal haram, terus ini hubungannya dengan tauhid apa? Halal haram dan juga ibadah-ibadah itu atau yang kita sebut dengan syariat itu adalah penyempurna tauhid. Penyempurna tauhid. Maka dengan sholat kita beribadah hanya kepada Allah. Betul ya? Boleh nggak sholat untuk selain Allah? Nggak boleh. Dengan berdoa, kita berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syariat ini adalah penyempurna tauhid, ya, penyempurna tauhid. Kemudian kalau kita lihat kisah-kisahnya, masya Allah, kisah-kisahnya dari kisah Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, Nabi Syuaib, maka semuanya membahas tentang apa? Tauhid. Bahkan kisah tentang Nabi Yusuf. Kisah tentang apa? Siapa? Nabi Yusuf. Dijelaskan di sana tentang tauhid. Apa? Coba antum biasanya kalau membaca surat Yusuf itu, kalau nggak salah ini sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Kalau kita baca surat Yusuf, biasanya yang kita pahami kisah tentang Nabi Yusuf itu kisah tentang keluarga, ya kan? Kisah tentang keluarga. Tapi kita lihat di sana ada pesan tauhid yang sangat mendalam. Kapan itu? Ayat yang tentang apa? Nah, ayat ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Sebelum memberitahukan ilmu kepada teman-temannya, Nabi Yusuf pertama kali mengajarkan apa? Tauhid. Masya Allah. Menyebutkan akidah yang beliau yakini dan juga akidah nenek-nenek moyang beliau. Ya, kemudian menyebutkan kebatilan orang-orang yang menyembah selain Allah, baru kemudian disebutkan ilmu tentang mimpi yang mereka alami. Demikian juga Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, masya Allah. Kalau kita membaca cerita Nabi Sulaiman, identik ceritanya dengan apa? Kerajaan yang besar, masya Allah, ya, kerajaan yang besar. Ini kisah tentang Nabi Sulaiman. Kalau kita baca surat An-Naml, ya, kita baca surat An-Naml, di sana ada pesan tauhid, kekuatan tauhid yang luar biasa, yang tidak bisa ditawar tentang Nabi Sulaiman. Cerita yang mana ini? Yaitu ketika apa? Ketika burung hudhud menemukan suatu kampung yang gemah lipah lojinawi, gemah ripah ya, afwan, ya, ke kampung yang kaya raya, tetapi mereka nyembah apa? Matahari. Maka kemudian Nabi Sulaiman ngirim surat supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak nyembah Allah, diserang. Lalu oleh Ratu Bilqis, apa yang dia lakukan? Ketika mendapatkan ancaman dari seorang raja yang memiliki kekuasaan yang tidak dikalahkan, maka Ratu Bilqis, inni mursilatun ilaihim bihadiyah, kita coba suap dia dengan hadiah. Masya Allah. Jadi tauhid ingin dibeli dengan apa? Hadiah. Kita kirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Maka ketika falamma ja'ahur rasul qala irji' ila rabbik, falamma ja'ahu
wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun falamma ja'ahu, apa ayatnya saya kok lupa ini, qala atumiddunani bimal, ya, ketika utusan itu datang dengan rombongan harta benda kepada Nabi Sulaiman, ya, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kalian ini mau ngasih aku harta benda? Fama atani Allahu khairun mimma ataku. Harta benda yang aku miliki, kerajaan yang aku miliki ini lebih luar biasa daripada apa yang kalian bawa. Masya Allah. Jadi nggak nerima suap itu Nabi Sulaiman. Nggak ada tawar menawar dalam urusan tauhid. Ini menunjukkan apa? Kekuatan tauhid. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran sampai kisah Qarun yang terkenal dengan apanya? Kekayaannya, itu pun ada pesan iman kepada Allah, iman dan ilmu di sana. Ya, silakan baca surat Al-Qasas halaman yang belakang. Di sana ada kisah tentang siapa? Qarun. Ya, di sana kisah tentang iman dan juga ilmu yang begitu kuat dimiliki oleh orang yang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi manusia itu senantiasa cenderung kepada sesuatu yang benar. Jiwanya, fitrahnya itu mencari sesuatu yang benar. Dan dalam masalah ini adalah masalah apa? Akidah. Maka kita perlu mengetahui sebagai seorang muslim, kita ini mengambil akidah itu dari mana? Apakah kita munculkan akidah sendiri dari kepala kita? Ataukah kita serahkan akidah kepada seorang guru dengan pikirannya sendiri, dengan pengalamannya, dengan perenungannya, atau dengan semedinya, gitu ya. Jadi ada guru ini. Setiap guru punya akidah sendiri. Maka kita akan bertanya, mana sih sebenarnya yang benar, kan gitu ya. Kita bertanya. Kita sering mendengar fulan, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C ngomong ini. Sebenarnya mana sih yang benar, kan gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kita ini punya suatu permasalahan dalam urusan agama, suatu pertentangan, ini kok nggak klop, maka kata Allah apa? Kembalikan kepada Allah dan juga kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah. Ya, kalau Al-Quran ngomong apa, khalas selesai. Sunnah mengatakan apa? Ya, sunnah sahih mengatakan apa? Sudah selesai, kan gitu ya. Ini kalau kita memiliki jiwa yang taslim, ya, jiwa yang berserah diri terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka akidah adalah tauqifiyah. Allah tidak menyerahkan akidah ini kepada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya dan juga mengajarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, serta tidak ada medan ijtihad, gak ada ruang berijtihad dalam masalah akidah. Jadi gak ada seseorang mungkin begini, gak bisa. Dalam masalah akidah gak ada mungkin itu, gak ada. Ya, semua berdasarkan dalil, semua berdasarkan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Baik. Karena itulah sumber-sumber akidah itu terbatas pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi akidah ini tidak bisa diperbanyak. Ya, akidah itu tidak bisa dimunculkan sesuatu yang baru, tidak bisa. Gak bisa seseorang memunculkan suatu akidah yang baru, gak bisa. Karena ini sifatnya terbatas. Maka kalau kita nggak tahu dalam urusan akidah, kita katakan Allahu a'lam, saya nggak menemukan dalam Al-Quran ataupun Sunnah tentang suatu akidah yang antum sebutkan, ya, maka kita sudah selamat. Maka dalam urusan akidah ini nggak boleh kita sok tahu, gitu ya, nggak boleh kita sok tahu.
menurut pengalaman saya, menurut perenungan saya, ya, menurut semedi saya, mimpi yang saya dapatkan. Boleh nggak akidah ini dimunculkan dengan mimpi? Boleh nggak sih? Ada orang mimpi mendapatkan, seakan-akan mendapatkan wahyu, maka disampaikan kepada orang-orang. Boleh nggak sih? Dalam masalah syariat dan juga masalah akidah, boleh nggak berdasarkan mimpi? Apakah mimpi ini dalil? Itu pertanyaannya. Apakah mimpi itu dalil? Bukan, ya. Mimpi itu bukanlah dalil. Jadi kalau kita mendapatkan suatu berita, suatu ajaran Islam yang dasarnya itu adalah mimpi manusia zaman sekarang, entah itu menggugurkan suatu ibadah atau memunculkan suatu ibadah baru, maka kita katakan tidak, karena agama Islam sudah sempurna. Kalau zaman Nabi, sahabat mimpi dan disepakati oleh Nabi. Contohnya tentang apa? Yang sumbernya mimpi apa? Tentang apa? Azan, ya. Contohnya adalah tentang azan. Jadi azan ini mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid dan juga Umar ibn Khattab. Mimpi dasarnya datang kepada Nabi SAW, saya mimpi begini. Oh ya betul, gitu. Dan juga ada juga syariat tentang mimpi, yaitu seseorang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, ya. Jadi ada seseorang sahabat yang bermimpi bertemu dengan orang Yahudi. Yahudi ini menegur sahabat, antumul qaum laula taqulun, ya, kalian ini adalah suatu kaum yang sungguh-sungguh, yang hebat, seandainya kalian tidak mengatakan demi Ka'bah, ya. Jadi nggak boleh bersumpah dengan selain Allah, nggak boleh demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh, demi Ka'bah nggak boleh juga. Ya, yang boleh itu kalau kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Nah, jadi nggak boleh sumpah demi nabiku, demi jiwaku, ya. Nah, ini nggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Jadi akidah ini terbatas sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang masalah yang gaib, tentang masalah yang wajib bagi Allah, atau apa saja yang harus kita yakini, lebih dari Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya, siapa yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Hah? Jawabnya apa kita? Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah, itu nomor satu, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini ingin mengenal Allah, maka bacalah dan juga dengarlah dari berita orang yang paling tahu. Dan dalam hal ini yang paling mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, ya, setinggi apapun derajat kita, selama kita ini bukan rasul, maka tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dari apa yang telah kita baca dari Al-Qur'an dan juga Sunnah. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manhaj salafus salih, manhaj itu adalah metode. Ya, metode ini banyak bentuknya. Metode beragama, metode dalam mengambil akidah, metode dalam mengajar, itu namanya apa? Manhaj. Dan di sini yang dimaksud manhaj salafus saleh adalah metode orang-orang terdahulu di dalam mengambil akidah. Dan juga para pengikutnya dalam mengambil akidah adalah terbatas pada Al-Quran dan juga Sunnah, ya, terbatas dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Baik. Mereka mengimani, meyakini dan juga mengamalkan segala yang ditunjukkan oleh Al-Quran
dan juga sunnah tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kegedean atau gimana ya? Sementara apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, ya. Kalau akidah tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah yang sahih, maka mereka menolaknya. Baik. Kalau misalkan seorang guru menyebutkan suatu akidah tetapi tidak berdasarkan Al-Qur'an, tidak berdasarkan sunnah, kemudian ada jamaahnya yang menolaknya, ada muridnya yang menolaknya, kira-kira muridnya ini salah, kurang ajar atau gimana? Atau sah-sah saja? Baik, saya ulang. Ada seorang guru, dia menyebutkan suatu akidah tapi nggak pakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas ataupun secara isyarat, nggak disebutkan, bahkan nggak ada. Lalu ada muridnya yang tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, dia menolak akidah ini, bahkan menentangnya. Apakah murid ini disebut sebagai murid yang kurang ajar kepada gurunya, atau murid yang sesat, yang salah, menyalahi gurunya, atau gimana? Atau dia itu murid yang benar karena dia mengikuti kebenaran? Gimana? Yang benar gimana? Nah, ya, maka murid ini bukanlah murid yang sesat, ya. Murid ini bukanlah murid yang kurang ajar, bukan. Dia ingin meluruskan sesuatu yang keliru karena gurunya juga manusia, ya. Gurunya juga manusia. Antum misalkan kalau anak ngomong sesuatu akidah, ya, suatu keyakinan salah, maka boleh antum bertanya dengan baik gitu ya. Jadi setiap antum menemukan seseorang yang mengutarakan sesuatu tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka balaslah sesuatu tersebut dengan cara yang baik, cara yang sopan. Nah, baik. Jadi siapapun, kata siapa? Imam Malik, ya, kullun yu'khadhu, ya, wa yutrok. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa dibuang, illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi para imam, ya, para imam ahlul ijtihad dan juga imam-imam madhab, maka apabila pendapat yang mereka kemukakan, ya, tentang masalah akidah atau masalah suatu ibadah, kemudian kita ini belajar dan mendapatkan ada ucapan imam lain yang kita lihat lebih berdalil, lebih jelas, lebih sesuai dengan jalannya manhaj salafus salih, maka kita lebih mengunggulkan pendapat ini dan kita meninggalkan pendapat imam yang kita nilai sebagai pendapat yang keliru, ya. Nah, maka ini adalah metodologi para ulama. Tapi kalau kita nggak boleh sembarangan, ya. Kalau kita nggak boleh sembarangan. Nah, baik. Selama, ya, cara mengkritiknya dengan cara yang benar, dengan cara metodologi para ulama, maka ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang tercela, ya, bukan sesuatu yang tercela. Baik. Jadi salafus saleh mengimani dan juga mengamalkan segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, mereka menolak dan juga menafikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam i'tiqad. Tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam keyakinan. Baik, dalam masalah keyakinan ini ada keyakinan usul, ya. Ada keyakinan yang ini adalah keyakinan yang inti. Tapi ada juga keyakinan yang furu'. Contohnya keyakinan tentang haud. Haud itu adalah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah sepakat bahwasanya ada telaga milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti hari kiamat.
Tetapi mereka ada perselisihan tentang di mana telaga ini. Apakah sebelum Sirat atau setelah Sirat? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ini namanya perbedaan dalam masalah furu'. Adapun adanya haud, maka ini mereka tidak ada perselisihan. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga tentang urutan kejadian-kejadian hari kiamat, ya, mahsyar, kemudian nasrul kitab atau pembacaan kitab amalan itu, kemudian penimbangan amal-amal, kemudian minum haud, kemudian menyeberangi jembatan, kemudian kisos, mana yang terlebih dahulu. Ini ada perbedaan para ulama dalam apa? Urutannya. Taib, urutannya. Adapun penyebutan semuanya, maka ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib. Cek. Cek satu. Nah, maka tidak ada pertentangan di antara mereka dalam masalah i'tiqad. Bahkan akidah mereka adalah satu dan jamaah mereka juga satu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, mereka akan bersatu, ya. Mereka akan bersatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dalam surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, jami'an, kalian semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka dalam ayat ini para ulama mengatakan ini adalah ayat yang menyatakan dengan jelas tentang dhammut tafarruqu, ya, dhammut tafarruqu, yaitu tercelanya berpencar-pencar, tercelanya berselisih dalam masalah agama. Maka ada hadis yang disebut oleh orang-orang sebagai hadis tapi dia bukan hadis, atau la aslalah, nggak tahu asalnya, yaitu yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, ya. Ada ungkapan yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku ini adalah sebuah rahmat. Maka ini bukanlah hadis, ya, atau kita sebut dengan hadis la aslalahu, nggak ada asalnya. Jadi bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan ini menyelisihi Al-Quran dan juga menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran apa dalilnya tadi? Wala tafarraqu, ya, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat persatuan yang dialami oleh para sahabat. Seandainya mereka berselisih, berpencar, dipuji enggak kira-kira oleh Allah? Tentu tidak. Tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memuji, yaitu ketika mereka bersatu, hati dan juga raga mereka bersatu, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Umatku tidak akan bersatu di atas sebuah kesesatan. Ya. Nah, maka kalau bersatu di atas sebuah kebenaran semuanya, maka mereka terpuji. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang hal ini, ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati." Kalian semua wahai kaum muslimin berpegang teguh kepada sunnahku. Jadi untuk satu mereka. Jadi bukan persatuan yang raga saja, bukan persatuan yang sementara saja, bukan. Tapi yang persatuan diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW adalah persatuan meskipun kita ini berbeda tempat, jauh tempatnya. Ada yang di Indonesia, ada yang di Malaysia, ada yang di Arab Saudi, ada yang di mana. Tetapi mereka itu bersatu di atas Al-Quran. Maka ini adalah persatuan yang disebut dengan persatuan yang dipuji. Meskipun zamannya berbeda, yang satu hidup zaman Nabi SAW, satunya hidup zaman tabi'in, satunya hidup abad ke-14 ini, ya, atau abad ke-15 sekarang, ya, pertengahan awal abad ke-15. Maka semuanya ini adalah diinginkan oleh Allah, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk siapa di sini? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Huda. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, orang yang mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tersesat. Jadi orang yang berbicara dengan Al-Qur'an yang sesuai dengan para sahabat radhiyallahu anhum, maka dia tidaklah disebut sebagai orang yang tersesat. Bahkan dia ini tidak akan celaka, ya. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bukanlah supaya kita ini celaka, bukan supaya kita ini kebingungan, bukan supaya kita ini bertentangan, bermusuhan, bukan. Ya, bukan. Allah menurunkan Al-Quran ini supaya kita bersatu, supaya kita sama-sama menyembah Allah, supaya kita ini sama-sama mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan alat untuk berpecah belah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di depan pintunya ada dua orang sahabat yang saling mengadu ayat satu dengan yang lainnya. Ya, jadi suara mereka mengeras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengatakan bahwasanya sesungguhnya Al-Quran ini bukanlah diturunkan untuk tujuan apa yang kalian lakukan, ya, bukan untuk ditabrak-tabrakan. Apa yang kalian dapatkan maka amalkan, ya. Maka apa yang tidak kalian ketahui maka jangan ditabrak-tabrakin seperti itu. Nah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mira'u fil Qur'ani kufrun, berbantah-bantahan dengan akal dalam Al-Quran adalah suatu kekufuran, ya. Maka para ulama menjelaskan tentang satu kekufuran ini bisa mengantarkan kepada suatu kekufuran atau itu memang benar-benar suatu kekufuran. Maka kita berhati-hati, ya, berhati-hati dalam hal ini. Kita berusaha memahami Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui penjelasan para ulama ahlu tafsir, ulama ahlul hadis. Maka kita baca semuanya. Baik. Oleh sebab itu mereka dinamakan sebagai firqatun najiyah. Para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka disebut sebagai firqatun najiyah. Apa itu firqatun najiyah?
Firqah artinya adalah kelompok atau golongan. An-najiyah artinya selamat. Jadi ada golongan yang selamat, ada golongan yang tidak selamat, ya. Tetapi ya di sini kita berhati-hati. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk untuk diri kita mencari kebenaran dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, bukan untuk menyesatkan orang, bukan ya. Sibuk untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Kalau sudah sibuk dengan diri sendiri, insya Allah kita akan melihat ya suatu kebaikan itu sebagai kebaikan, suatu keburukan itu sebagai apa? Keburukan. Baik, sudah bunyi, sudah waktunya azan Pak ya. Nanti sedikit lagi nanti kita baca setelah sholat isya dan kita sambung dengan pertanyaan. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Tadi kita menyebutkan firqatun najiyah, yaitu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah dunia dan juga fitnah agama. Adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Firqah Najiyah ini disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau bercerita tentang orang Yahudi. Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. 70 golongan di neraka dan 1 golongan selamat. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan. Adapun orang Nasara itu terpecah menjadi 72. Maka 71 adalah golongan yang binasa dan 1 golongan adalah golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Ala 73 firqah. Golongan umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka dijelaskan oleh para ulama 73 golongan yaitu jalan pikiran mereka ya. Kalau dikembalikan maka kembali kepada 73 golongan. 72 adalah golongan yang binasa dan 1 golongan adalah golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau ditanya tentang 1 golongan ini, 1 golongan yang selalu ada pada generasi orang Yahudi, generasi orang Nasara, demikian juga generasi kaum muslimin ya, maka tentu mereka adalah orang-orang yang mengikuti nabinya. Orang-orang yang mengikuti nabinya. Maka golongan umat ini yang diselamatkan oleh Allah, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi ya. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku al-yaum, hari ini, yaitu pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Maka agama itulah yang kita cari ya. Agama itulah yang kita cari karena agama itu adalah agama yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika hari itu bukan agama, maka hari ini juga bukan agama. Kalau hari itu adalah suatu agama, maka pada hari ini itu juga suatu agama. Yang artinya kalau kita mengamalkannya, kita ini disebut sebagai orang yang taat. Kalau kita mengamalkannya, kita disebut sebagai ahli ibadah. Kalau kita mempelajarinya, maka kita disebut sebagai ahlul ilmi ya. Itu agama yang dulu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berusaha kita gali.
Jadi kita umat Islam itu tidaklah diperintahkan untuk memunculkan suatu ajaran, membuat suatu akidah, bukan. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti apa yang dulu sudah ada, ya. Itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca pertanyaan. Ustadz, apakah anak kecil yang sudah bisa sholat bisa memutus shaf sholat bila di tengah orang dewasa? Nah, syarat sah seseorang sholat dan sholatnya itu sah, maka dia itu salah satunya adalah tamyiz, bisa bersuci, ya, dan juga tamyiz, bisa membedakan ini sholat apa, ya, sedang mengerjakan sholat itu bagaimana. Kalau misalkan anak kecil, meskipun kecil dia, tapi kalau sudah tamyiz dan juga sudah mengerti, ya, maka sholatnya sah meskipun dia anak yang baru 3 tahun, ya, meskipun dia anak yang baru 3 tahun. Ustaz, kalau sholatnya tengok-tengok gini gimana? Nggak apa-apa, ya, sah. Nengok-nengok kanan ataupun kiri tidak membatalkan sholat, meskipun itu adalah al-iltifatu minasyaiton. Tengokan itu kalau dalam sholat termasuk termasuk godaan syaiton, mengurangi pahala sholat, tapi tidak membatalkan. Kalau berbalik arah baru dia batal sholatnya. Nah, jadi tidak memutuskan shaf, ya, tidak memutuskan shaf. Tapi kalau bayi ditaruh gitu, ya, di samping gini misalkan, atau ada tiang, maka itu memutuskan shaf. Nah, dan insya Allah orang tuanya apabila mengajarkan anaknya yang masih kecil, mengajarkan adab-adab ketika di masjid, senantiasa ketika sebelum diajak ke masjid, nanti di masjid nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Masjid itu tempat ibadah. Masjid itu tempat orang-orang sholat sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka adik nanti kalau di masjid nggak boleh lari-lari, nggak boleh rame. Setiap kali anaknya diajak ke masjid diajarkan seperti itu. Meskipun kalau sudah sampai di masjid mungkin ada teori yang lupa karena ada temennya, dia main-main lari, nggak masalah, ya, tidak masalah. Meskipun kita tegur pun nggak masalah, ya. Kita tegur orang tuanya, tolong dijaga anaknya. Maka orang tua yang punya anak yang ditegur seperti ini nggak boleh tersinggung juga, nggak masalah. Itu teguran kasih sayang, ya, teguran kasih sayang. Kita maklumi anak-anak itu karena kita dulu pernah jadi anak-anak juga, ya. Kalau kita lari-lari di masjid kita juga dimarahin, nggak masalah, ya. Nah, namanya anak-anak. Baik. Maka orang tuanya ini yang pengertian gitu, ya. Kalau ada orang yang misalkan menegur anaknya, nggak masalah. Kita sama orang tua itu saling bekerja sama untuk mendidik anak kita kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik yang tidak diketahui dan disadari sampai akhir hayat berdosakah? Ada syirik tapi orang yang melakukannya tidak mengetahuinya. Bagaimana ini? Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya nggak tahu, terus gimana lagi? Ya, kecuali kalau ada kesempatan untuk mengetahui tapi dia tidak pernah mau mengetahuinya. Atau dulu pernah dikasih tahu sama orang tapi nggak percaya sama orang itu. Nah, ini kita serahkan hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak mengetahui karena keterbatasan ilmu tentang sebuah kesyirikan, kemudian dia mengikutinya tanpa tahu, maka bagaimana hukumnya? Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Sebagian ulama menghukumi orang seperti ini secara zahirnya, yaitu kalau syirik yang dia lakukan adalah syirik besar, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya, kalau dia tidak tahu maka dia tetap masuk dalam koridor Islam dan boleh didoakan ampunan, gitu, ya. Maka wallahu alam, pendapat yang kedua yang lebih saya cenderung, kecuali kalau sudah tegak hujjah kepadanya, dia pernah sudah dikasih tahu ini nggak boleh, ini kesyirikan, tapi masih lanjut dan dia tidak mau mencari tahu, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum pernah ada orang yang ngasih tahu, ya, karena mungkin zaman dulu terbatas, maka dia tetap dalam keadaan Islamnya dan boleh dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Apakah orang yang akidahnya yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, apakah akidahnya menyimpang? Tentu ya. Yang tidak sesuai dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa kok para sahabat? Kenapa kok kalau tidak sesuai para sahabat menyimpang? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rekomendasi para sahabat radhiyallahu anhum sebagai generasi yang selamat, generasi yang mendapatkan janji surga, generasi yang memang diperintahkan untuk diikuti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah? Ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, ikuti siapa? Ikuti sahabat radhiyallahu anhu. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Bukan cuma dapat ridho, mereka itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin surga, ikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Dan juga dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul, ya, menyimpang dari Rasul, tidak mengikuti Rasul setelah jelas petunjuk baginya. Nah, ini makanya tadi kita sebutkan ya, setelah jelas petunjuk baginya. Kalau ada orang melakukan sesuatu karena nggak tahu, maka tidak masuk dalam ancaman ini. Baik, saya ulang. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin. Jalan kaum muslimin yang mana ini? Para sahabat radhiyallahu anhum. Kaum mukminin yang pertama siapa? Para sahabat, ya. Nah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, maka kami arahkan dia, palingkan dia ke arah dia berpaling. Kalau dia cenderung kepada kesesatan, diarahkan kepada kesesatan A. Kalau dia cenderung kepada B, diarahkan kepada B. Tapi kalau dia cenderung kepada mengikuti para sahabat, maka Allah akan memberikan kebaikan untuknya. Ya, seandainya dia keliru-keliru gitu ya, karena tidak sengaja, karena mungkin pengetahuan yang dia dapatkan kurang, ya, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia berusaha. Nah, jadi orang yang menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, ya, maka tentu ini adalah akidah yang menyimpang, akidah yang tidak benar. Tapi sepertinya pertanyaan nggak bisa dibaca semua ini. Ya, dikumpulin dulu insya Allah pada pertemuan berikutnya. Saya beribadah tapi sesuai keyakinan saya sendiri, walau tidak sesuai dengan para sahabat. Nah, gimana ini ya? Kita itu beribadah kepada Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Jadi kita ini diperintahkan dalam solat saja ya. Selainnya sama. Dalam puasa, dalam wudhu, dalam haji, manasik, kita diperintahkan untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah seperti kalian melihat aku solat. Yang menjelaskan tata cara solat Nabi siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu kita nggak mau baca ini, nggak mau baca keterangan-keterangan yang dibawa oleh para sahabat. Kita mengikuti keyakinan sendiri. Wah, gimana ini? Ibadah siapa ini kan gitu ya? Nanti memunculkan ibadah yang baru takutnya. Nah, maka ibadah itu sesuai dengan siapa? Petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam wudu misalkan, dalam wudu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, ya, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu illa ghafarahullahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yang melihat wudu Nabi SAW siapa? Para sahabat. Maka Utsman bin Affan menjelaskan bagaimana Nabi SAW berwudu, ya, bagaimana beliau pertama kali membasuh tangannya,
kumur-kumur dan juga menghirup air ke hidungnya. Bagaimana beliau membasuh wajahnya, membasuh tangannya, mengusap kepalanya, mengusap kakinya, membasuh kakinya, itu disebutkan dalam hadis tersebut. Siapa yang menyebutkan? Sahabat. Mereka juga berusaha mempraktekannya. Makanya para ulama ketika mereka membaca ada riwayat sahabat, tapi amalnya mereka itu tidak sesuai dengan riwayat mereka, maka para ulama mengatakan yang dijadikan dalil adalah apa yang mereka riwayatkan, bukan yang mereka amalkan. Tuh. Ya. Jadi ada riwayat yang misalkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis untuk membersihkan jilatan anjing 7 kali, tapi Abu Hurairah membersihkan cuma 3 kali, ya. Maka para ulama mengambil riwayat Abu Hurairah dan tidak mengambil amal Abu Hurairah. Tapi sebagian ulama menggabungkan antara riwayatnya dan juga amalnya. Nah, gimana ini? Wah, ini agak rumit dikit kan? Jadi kita berusaha beribadah, ya, dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum atas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jabir bin Abdullah menyebutkan manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, apa yang beliau lakukan pada hari A, B, C, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11 dijelaskan di sana oleh Jabir bin Abdullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik kalian dari siapa? Dariku. Jadi bukan membuat manasik sendiri, bukan membuat tata cara sholat sendiri, bukan membuat tata cara wudhu sendiri, bukan. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Satu lagi, bagaimana cara menyikapi perbedaan akidah? Nah, ini belajar ya. Yang penting kita belajar ya. Kita dijelaskan oleh para ulama. Di sana ada kebenaran, di sana ada kesalahan. Yang kita pelajari itu yang benar-benar dulu. Kesalahan itu nanti ya. Kesalahan sehingga kita bisa menilai ini menyimpang atau tidak, itu nanti. Ya, yang kita pelajari adalah yang benar-benar dulu, yang sesuai dengan dalil Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dijelaskan oleh para ulama salaful ummah. Baru nanti pelan-pelan kita. Nah, dan akidah ini perkara yang cukup panjang ya, perkara yang cukup panjang. Yang mensikapi perbedaan akidah itu adalah para ulama. Adapun tullabul ilm, ya, tullabul ilm jangan sampai gegabah di dalam mensikapi perbedaan akidah. Karena perbedaan akidah, kalau disebut perbedaan akidah ini sangat luas dari berbagai macam sisi. Baik. Insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita kumpulkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.